ayat yang ke-37, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Sekarang mulai bicara tentang tubuh tanaman itu. Yang ditaburkan bukan tubuh tanaman yang akan tumbuh. Yang ditaburkan adalah biji, ayat 37. Yang nanti akan tumbuh adalah tanaman. Seperti yang saya katakan tadi, ilustrasi biji semangka sama buah semangka sama enggak? Berhubungan, tapi enggak sama. Biji semangka itu hitam-hitam gitu loh. Tapi buahnya Anda lihat enggak? Ijo bundar begitu. Di Jepang malah jadi kotak. Biji serikaya, menjengkelkan kan kadang-kadang kalau kita makan. Enak sih, dagingnya dikit-dikit, benihnya banyak. Itu hitam-hitam gitu, kok bisa jadi buah yang demikian kompleks ya? Seperti ada buah-buah kecil menempel di buah itu, masing-masing ada dagingnya sendiri. Kalau Anda lihat biji semangka, Anda tidak akan bisa melihat persamaannya dengan buahnya. Itu yang disebut di ayat 7, yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman itu. Tapi tubuhnya tanaman itu akan Tuhan Allah berikan masing-masing tubuh sendiri sesuai dengan yang dia kehendaki. Ayat 38 bunyinya begini. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bapak Ibu Saudara, suatu hari kalau kita ketemu dengan orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kita tapi mereka dalam Tuhan, kita akan ketemu di sorga. Anda akan mengenali mereka namun tidak mengenali mereka. Karena badan mereka ketika ditaburkan, memori terakhir Anda tidak sama dengan pertemuan pertama nanti Anda ketemu sama mereka. Mereka sempurna. Karena badan yang mereka sekarang pakai, tubuh kemuliaan itu, adalah tanaman baru. Tubuh yang Tuhan berikan, tidak sama dengan biji yang ketika jatuh ke dalam tanah. Paham ya, saya ajak Anda mikir sebentar. Kalau Anda lihat semangka, mungkinkah Anda, kalau Anda tidak tahu sebelumnya, Anda tidak akan pernah menebak bahwa semangka itu asalnya dari biji kecil hitam itu loh. Anda kalau lihat biji hitam itu, Anda tidak akan punya imajinasi cukup kalau Anda tidak pernah melihat semangka seumur hidupmu. Kalau orang buta dari lahir contohnya, dia pegang biji itu diberitahu hitam, ya. Dia tidak akan pernah bisa bayangkan dan menggambarkan, nanti itu ternyata bisa jadi semangka. You can never imagine what your bodies could be. Nanti di sorga, badan Anda seperti apa? Tidak bisa imagine. Karena nanti badan kita itu not the same bodies. Bukan badan yang sama dengan yang kita miliki sekarang. Dan juga bukan badan yang sekedar diimprove atau diperbaiki. Jadi nggak masalah, percayalah. Encokmu nggak akan lanjut di situ. Kekurangan pendengaran. Badan kita ini sel-selnya nggak dipakai semua. Tulang belulangnya nggak perlu. Nggak ada satu pun dari badan yang sekarang Anda punya sekarang ini yang Anda rasakan, itu akan dibawa ke sana, nggak ada hubungan. Berhubungan, namun badan yang berbeda. Itu yang disebut setiap tumbuhan itu ada tanaman, ada badan sendiri yang Tuhan ciptakan. Tetapi yang ditaburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh. Makanya itu badan yang baru, tubuh kemuliaan itu by translation. Kalau nanti kita diangkat ke sorga, ketika sangkakala berbunyi, kalau Tuhan datang sebelum kita mati, itu namanya translation atau tiba-tiba diubahkan in the blink of an eye atau dalam sekejap mata. Itu oleh kuasa Allah. Makanya juga ada namanya transformasi. Beda kan kalau Anda lihat kupu-kupu itu ternyata dari ulat. Berhubungan iya, tapi dua hal yang berbeda. Semangka dengan bijinya berhubungan iya, ada relasinya, tapi dua hal yang totally berbeda. Oke. Saya jelaskan sekarang supaya Anda mengerti, nanti kita ke aplikasi. Jadi hubungannya antara tubuh sorgawi kita dengan tubuh jasmani kita apa? Kita baca lanjut ayat 39. Bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Lain daripada daging burung. Lain daripada daging ikan. Ayat 39. Coba saya ajak Anda merenungkan. Badan ya badan. Siapa di sini suka ikan kerapu? Angkat tangan. Saya suka sih. Siapa lebih suka ikan kakap merah? Pernah mikir nggak? Sama-sama ikan aja kok beda ya rasanya. Tuhan itu ajaib ya. Kelihatannya sama. Babi sama sapi aja kok bisa sama, padahal bedanya cuma beda tinggi. Babi itu kan sapi pendek. Ayam sama bebek.
Kenapa kita ragu Tuhan bisa memberi kita badan baru? Tuhan ciptakan alam semesta sama-sama ikannya, kakap merah, kakap putih aja mulut saya bisa membedakan. Kalau saya pergi makan di sebuah tempat gitu, kalau lagi di Bali gitu ya, wah kakap merahnya udah habis, kakap putih aja, makan lain. Mungkin saya sugesti ya mungkin, tapi lain. Saya suka kakap merah. Ikan mentah aja nggak pakai bumbu. Bedain satu ikan dengan ikan yang lain, gaya sashimi, saya bisa bedain. Cumi-cumi sama oktopus saja beda. Kenapa kita ragu Tuhan bisa ciptakan badan yang baru? Tapi yang pasti di sini di ayat 39 dikatakan bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang. Tapi satu hal tentang manusia, Roh Kudus hanya tinggal dalam daging manusia. Bukan kedagingan ya, dalam daging manusia. Makanya ada ayatnya di Yoel, dilanjut, lalu disebut lagi ketika di Kisah Para Rasul saat Pentakosta, Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua daging. Upon all flesh, dalam bahasa Indonesia ke atas semua manusia. Anak kecil akan bernubuat, orang muda akan mendapat penglihatan, teruna-teruna, orang tua mendapat mimpi. On all flesh, the Holy Spirit, note this, only dwells in the flesh of human being. Dia tidak pernah ada ikan kerapu kepenuhan Roh Kudus. Nggak ada, makanya itu sebabnya hewan tidak akan dibangkitkan. Berarti badan kita ini nggak perlu, yang penting rohani. Salah. Buktinya Tuhan pilih-pilih. Dia hanya mau tinggal di dalam tubuh manusia. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Pastor Philip, yang penting kan rohaninya. Gua mau apain tubuh ini, mau masturbasi kek? Mau saya gores-goresin, tatu-tatuin saya enak, gua kan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Tapi kan Pastor Philip bilang, badan kita ini tidak akan nanti dibawa ke surga, nggak ada hubungannya kan? Iya kan, iya kan? Kan nanti setelah kita mati ya sudah, toh badannya kan binasa. Jadi sekarang saya apakan kan terserah saya. Saya pas marah, saya mau pukul-pukul badan saya, kayak sama gores-gores kan terserah aku. Bukan tato maksudnya yang gores ini kali ini. Tetapi menyakiti diri, kan terserah aku. Kalau memang betul teorimu, kenapa Tuhan tidak tinggal aja dalam diri hewan yang tidak menyakiti dirinya? Jarang saya dengar hewan bunuh diri. Kenapa Tuhan tetap bersikuku tinggal hanya di dalam tubuh manusia? Padahal fleshmu dan fleshku, dagingmu dan dagingku, itu kolesterolan Bapak Ibu. Pernah dengar nggak anjing kolesterol? Dikasih makan daging banyak-banyak, semua berlemak, dia makan, dia juga nggak pernah darah tinggi. Emangnya badan kita ini paling superior? Ternyata enggak. Kalau kita mau kebal dari penyakit, mungkin tubuh hewan. Kalau kita mau kebal dari benda tajam, mungkin kulitnya rhino. Badannya krokodil mungkin. Kenapa badanku ini istimewa? Saya beritahu istimewanya di sini. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Worship makes us special. Badan kita bukan yang paling tough. Fleshnya daging yang manusia bukan yang paling anti penyakit. Bukan yang paling aman. No, yang membuat kita istimewa. Karena suatu hari Tuhan menghembuskan nafasnya kepada Adam. Dan taruh rohnya di sana. Kita bisa dukakan dia. Atau senangkan kita di dalam badan. Senangkan Tuhan dalam badan. Sekalipun badan tidak akan kita bawa ke kekekalan. Sekarang tempat tinggal Tuhan adalah tubuh kita yang diserahkan. Saya ajak Anda untuk melihat. Roh Kudus hanya mau tinggal di dalam daging manusia. Jagalah persekutuan itu seumur hidupmu. Sebelum kita suatu hari di sorga, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang berkenan. Ayat yang ke-40 sekarang. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi.
Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ayat 40, ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh sorga lebih daripada kemuliaan tubuh dunia. Lalu saya beritahu begini aja simpelnya. Hubungan antara tubuh sorgawi dan tubuh duniawi kita adalah sebagai berikut. Yang akan diambil oleh Tuhan ke dalam kekekalan hanyalah fiturnya, bukan fisiknya, fiturnya. 40 hari Yesus menampakkan diri. Kadang-kadang Anda tertegun juga, kadang-kadang pernah mikir nggak ya? Waktu kita baca Alkitab, kenapa berkali-kali dalam instance, dalam kejadian-kejadian Yesus menampakkan diri, murid-murid kok nggak mengenali Yesus? Mungkinkah ada something yang different? Mungkin nggak? Saya nggak ngerti, tapi yang membuat saya sebenarnya awal-awal itu betul-betul berpikir keras. Awal mula dia nggak kenal Yesus, tapi tak lama kemudian tahulah mereka bahwa itu Tuhan. Coba pikirkan. Coba pikirkan. Berarti fiturnya nggak hilang. Fisiknya bisa berubah. Tapi yang pasti tubuh kemuliaan itu tidak akan tunduk pada hukum alam. Bisa makan ikan goreng nggak perlu ke jamban. Mereka tutup semua pintu, tiba-tiba Yesus ada di situ. Tidak bisa dihalangi materi, sekalipun tubuh kemuliaan itu sendiri material. Seperti saya katakan, apa susahnya Tuhan ciptakan badan yang belum pernah ada. Ini bukan khayalan, ini bukan teori. Anda perlu tahu supaya kita jangan bodoh atau dibodohi. Firman Tuhan jelas bahwa orang mati setelah dalam Tuhan, setelah dia meninggal dunia, dia akan hidup dalam fisik yang berbeda. Kekasih-kekasihmu itu tidak lenyap di udara. They are really alive. Mereka sungguhan hidup. With someone who is called the life. Dengan seseorang yang namanya sang kehidupan. Untuk menghibur mereka yang kehilangan. Dan juga untuk supaya kita tahu bahwa orang-orang yang sekarang ada di sekeliling kita adalah tanggung jawab kita. Untuk bawa mereka pada saving grace atau pada iman keselamatan. Fiturnya, bukan fisiknya. Sifatnya, bukan selnya. Sifatnya maksudnya apa? Waktu Yesus ngomong-ngomong sama mereka di perjalanan Emmaus, tiba-tiba hati mereka itu melonjak ketika Yesus bagikan firman. Saya paling terharu melihat ketika merenungkan sebuah kejadian, Yesus menampakkan diri, Petrus lagi mancing ikan. Mereka kira-kira bertujuh. Yohanes Yakobus juga di situ, Thomas juga, si Didimus. Ketika mereka di situ, Yesus duduk di pinggir jauh-jauh. Kalau mereka tidak mengenali Yesus karena fisiknya berbeda, mungkin juga karena jauh jaraknya mereka di tengah lautan. Tapi dari jauh Yesus dengan suara wibawa. Mungkin suaranya agak beda kali. Tapi Yesus berkata, hai anak-anak, ada lauk enggak? Enggak ada. Tebarkan di sebelah kanan perahu itu. Mereka langsung tahu. Yohanes yang mengenali dulu dan berkata, itu guru. Ada apa? Mungkin mereka bisa menangkap fight-nya Tuhan. Mereka bisa menangkap wibawanya. Hanya Tuhan yang bisa memberi direction. Hanya ada satu direktur yang bisa memberi arahan begitu tenang dan begitu pasti. Sifatnya Yesus dulu, confidence-nya mereka itu familiar sekali. Ketika berkata, tebarkan sebelah kanan. Tak lama kemudian, si Yohanes berkata, itu guru. Petrus gak buang waktu. Tadi dia sudah telanjang dada. Dia pakai baju untuk menghormati Tuhan. Karena dia tahu dia mau segera menyongsong Tuhan Yesus di pinggir pantai situ. Dia melompat ke laut, berenang sekuat-kuatnya. Padahal sampainya sama dengan perahu. Semua cerita ini menunjukkan sifat Yesus sebelum mati dan sesudah dibangkitkan sama. Do you know that sifatmu akan kau bawa? Kau akan bawa ke surga. Sifat itu apa ya Pastor Philip? Sifat itu bukan karakter. Karakter itu 9 buah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Semua itu loh, kelemah lembutan. Tapi ya, orang bisa sama-sama perfect ya. Kasihnya contohnya. Penjelasan buah roh yang pertama itu. Anda bisa lihat orang yang penuh kasih yang satu dengan orang yang penuh kasih yang lainnya itu. Meskipun sama-sama sempurna kasihnya dalam Tuhan. Orang baik lah ceritanya. Beda ya sifatnya ya. Orang lemah lembut, kelemah lembutan. Kelemah lembutan A di dalam diri orang itu dan kelemah lembutan B di dalam diri orang itu. Beda feel-nya ya. Saya pernah ketemu dengan satu orang yang sangat pangkat. Tapi lemah lembut, ya ampun rendah hatinya.
Saya pernah ketemu dengan satu orang bapak, biasa pekerjaannya bukan pejabat. Hai, baik hatinya, ya ampun. Kok ada orang lemah lembut seperti itu? Dua orang ini lemah lembutnya sempurna di mata saya. Tapi sifatnya beda. Karena itu jangan pernah berkata 9 buah roh itu kan membuat kita jadi robot sorga. 9 buah roh, in me and in you, will create something new. Like, yang disebut like Christ, seperti Kristus, itu bukan satu mass production. Anda bisa sempurna seperti Kristus, saya bisa sempurna seperti Kristus, saya tetap saya, Anda tetap Anda. Dan itu membuat sorga kaya raya dengan orang-orang yang penuh cerita dan kita bisa belajar dari mereka. What a wonderful world heaven must be. 9 buah roh tidak membuat kita jadi seragam. Lihat ya, orang sukacita, orang girang. Pernah lihat orang girang? Oh, senang sekali. Ada yang suka jayus, tapi ada girangnya sungguhan lucu. Tapi dua-dua pasti menyenangkan. Sama-sama orang yang penuh buah roh sukacita. Orang yang tenang juga sama. Buah roh damai sejahtera. Orang tenang A dengan orang tenang B beda loh. Kalem sekali, dekat sama orang ini rasanya seluruh dunia mau kiamat, gua nggak apa-apa. Dekat sama orang itu bisa tenang sekali. Orang ini bisa membuat semua pembicaraan jadi ringan. Beda. Itu yang akan Anda bawa. Makanya ditekankan karakter-karakter dalam hidup ini. It's because of that. Dan medan ujiannya itu badan tubuhmu. Sebab selalu badan yang dijadikan serangan. Badan dijadikan rebutan antara Tuhan dan setan. Apakah kita mempersembahkan anggota tubuh kita itu sebagai senjata kebenaran atau senjata kelaliman? Badanlah medan perangnya. Dan salah satu bagian badan yang pertama-tama jadi medan tempur paling sengit adalah otak dan pikiran kita. Tubuh kita ini loh. Itulah sebabnya jangan pernah remehkan pembentukan karakter Kristus. That will stay with you for the rest of heaven. Selain itu, kemuliaannya. Apa aja hubungan antara tubuh sorgawi dan tubuh duniawi? Itu fiturnya, bukan fisiknya. Sifatnya, bukan selnya. Lalu kemuliaannya. Yang ini agak misterius sih buat saya, tapi waktu saya renung-renungkan ya. Ini misterinya. Pokoknya jangan remehkan pemakaian Allah atas kehidupan seseorang. Dan anggota-anggota badan atau tubuhnya yang diserahkan sebagai senjata kebenaran, please jangan diremehkan. Sekalipun kita nggak bawa badan ini, saya percaya tubuh kita ini blueprintnya tubuh yang akan kemudian. Tapi tidak dibawa, nggak ada hubungan secara fisik. Jadi jangan takut kalau Anda kehilangan seseorang yang mati dalam kebakaran. Waduh, nanti Tuhan pakai tulang apa untuk bangkitkan dia? Untung nggak pakai tulang orang itu, tulangnya osteoporosis. Nggak usah pakai fisiknya, tapi dia punya karakter akan tetap tinggal bersama dengan dia. Fiturnya, keunikan dia sebagai individu tidak akan hilang. So jangan takut nanti aku ditinggal suamiku. Suamiku tuh loh cinta Tuhan, cinta aku. Nanti kalau ketemu situ dia gak kenal sama aku. Kenal. Cuman bedanya, Anda gak perlu melalui masa atau musim itu di mana. Pernah dulu, secinta-cinta Anda, seperfect, sempurna pernikahanmu, ada waktunya pasti Anda berkata, kenapa sih orang ini satu hal yang saya gak bisa toleransi dan saya merasa orang ini gak akan berubah deh. Tapi Tuhan ajari Anda untuk toleransi dan menerima dia apa adanya. Rasanya ada satu titik yang membuat Anda macet untuk mengasihi dia. Kayaknya bagian ini membuat Anda menyesal kenapa menikah sama dia. Nah itu gak ada lagi di surga. Itu aja bedanya. You lose him only to find the better version of him. Anda kehilangan orang itu hanya untuk menemukan dia dalam versi yang jauh lebih seperti Kristus. Bayangin. Kemuliaannya. Bagian-bagian tubuh yang diserahkan untuk senjata kebenaran, itu rasanya tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Saya kasih satu contoh, satu bukti. Yesus ketika bangkit ketemu Thomas, dia tunjukkan bagian badannya yang menjadi senjata penebusan. Dicucukkan di sana. Tapi Yesus dalam bentuk kecacatan. Mungkin satu-satunya tubuh kemuliaan yang ada cacatnya cuma Yesus. Makanya ada ayatnya. Dia kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu bukan bicara soal materi. Dia yang kuat menjadi lemah supaya kita yang lemah dikuatkan. Yesus menunjukkan bagian badannya. Jadi jangan pernah remehkan pemakaian Tuhan. Itulah sebabnya pergunakan, pakailah tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Sekalipun badan tidak dibawa, blueprintnya itu ada. Seolah-olah chipnya. Hari-hari dunia sedang dibingungkan mikrochip. Nggak usah bingung deh. Bingung aja,
sungguh-sungguh hidup dalam tubuh itu, muliakan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berkata, di sorga itu rumahmu belum jadi. Jadi kalau hari ini dirimu mati, itu berarti sudah jadi rumahmu. Lugu ya. Saya tidak akan pernah tahu itu betul atau enggak. But it's still always possible. Sangat mungkin. Bahwa apa yang kita hidupi di hidup sekarang ini, selalu berhubungan dengan patron di sorga, kata Ibrani. Makanya Yesus berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga dulu. Selalu ada hubungannya. Jangan mengumpulkan harta di bumi, ngengat bisa makan, pencuri bisa mencurinya. Tapi carilah harta di sorga. Mungkinkah? Saya tidak berani konklusi. Kata-kata orang-orang dahulu, rumahmu belum jadi. Kalau mati, rumahnya sudah jadi. Mungkin ada kebenarannya, I don't know. I'll let you judge. Tapi saya tidak akan main-main dalam hidup ini. Sebentar lagi saya akan selesai. Kita baca sedikit lagi di ayat yang ke-41. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Garis bawahi, kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Apa betul ada degrees of glory? Ada level-level kemuliaan? I will never know, saya tidak tahu. Konklusi saya cuma satu, saya akan tahu nanti kalau saya sampai ke sorga. Suatu hari kelak. Dan saya tahu saya akan ke sana, saya yakin saya berakhir di situ. Saya tahu Tuhan Yesus telah menebusku. Dan nanti di sorga saya baru tahu, apa betul ada bintang-bintang satu dengan bintang lain itu kemuliaannya beda. Is that true? Ada different degrees of glory? I don't know, saya tidak berani spekulasi. Tapi dari ayat ini, mungkinkah itu benar? Ayat 42, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ini bukan kerohanian, ini badan. Dari ayat 42 sampai 43 hingga 44 bahkan selalu diulang-ulang kata ditaburkan, dibangkitkan, ditaburkan, dibangkitkan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Ditaburkan, dibangkitkan. Ingat satu hal. Setiap langkahku ke sorga itu bunyinya begini. Bahwa hidupmu hari ini adalah penaburan untuk kekekalan. Simple aplikasinya. Your life today adalah seed for eternity. 2 poin sederhana, catat, kita selesai. Aplikasinya apa untuk kita? 1, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu yang fana. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Please jangan di-abuse the body. Jangan dipakai untuk gosip. Jangan dipakai kayak enggak-enggak. Mata bisa dosa, cungkilah. Telinga juga bisa dosa loh. Jangan buang-buang waktu mendengarkan yang enggak-enggak juga, yang enggak berguna. Mulut, badan kita, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Lagu sekolah minggu itu ada benarnya. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu yang fana. Jangan berkata, ini kan cuma badan, yang penting hatinya. No. Your body matters to Him. Yang kedua, fokuslah pada perkara-perkara yang kekal. Dalam segala aktivitasmu sehari-hari, fokuslah mencari perkara-perkara yang kekal. Di baliknya, jangan sia-siakan hidup. Ingat, hidup itu ditaburkan untuk dibangkitkan. Berarti hidupmu sekarang adalah benih kekekalan. Bahwa hidupmu sekarang, hari ini, your today, adalah penaburan. Jangan tunggu mati. Hidup ini menabur yang benar. Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. I want to see